Oke, selamat siang teman-teman. Kuliah kita pembiayaan NGO siang hari ini kita kembali bertemu dengan video ya Om. Video. Katanya yang lebih irit. Pembahasan kita siang hari ini akan disampaikan Om Roy mengenai refocusing anggaran dan realokasi anggaran. Ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita soal APBD, APBN gitu ya. Tapi nanti mungkin soal refocusing anggaran ini Om Roy akan menyampaikan dari APBN ya Om. Lebih banyak APBN dulu. Lebih banyak APBN karena APBD-nya susah dicari. Dasar hukumnya kayak apa dan sebagainya. Nanti Om Roy akan bercerita banyak. Seperti biasa di awal silahkan disampaikan Om latar belakang melakukan refocusing anggaran dan realokasi anggaran itu seperti apa sebenarnya? Apa yang melatar belakang? Silakan Om. Oke, nah teman-teman, ini kan kita bicara tentang kebijakan keuangan negara kan. Jadi itu aspek penting yang harus teman-teman pahami. Karena kalau bicara keuangan tentu terkait dengan kebijakan. Jadi hal yang menarik terkait dengan meluasnya pandemi COVID misalnya. Kemudian pemerintah membuat satu kebijakan yang kemudian disebut dengan kebijakan refocusing anggaran dan realokasi anggaran. Jadi ini menarik teman-teman, dan ini dimulai sejak WHO ya kalau tidak salah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 atau pandemi COVID ini itu sudah menjadi pandemi global. Sehingga itu pernyataan itu membuat semua negara harus melakukan upaya untuk bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID ini. Nah, kemudian itu yang menjadi latar belakang. Atas dasar itu tentu sebagai pemerintah, dalam hal ini presiden, kemudian memerintahkan atau membuat apa yang disebut dengan instruksi. Bagaimana presiden membuat instruksi agar seluruh komponen anggaran yang ada di APBN dan juga yang diberikan ke APBD itu akan kegiatannya akan difokuskan pada upaya pencegahan COVID, pencegahan penyebaran COVID, kemudian realokasi anggaran juga dilihat yang memang tidak perlu dan tidak penting itu dialihkan semua ke upaya untuk pencegahan COVID. Jadi teman-teman, intinya adalah kenapa itu perlu dilakukan, karena pemerintah perlu secara cepat terintegrasi ya, menyeluruh semua kementerian, semua daerah bersama-sama kita melakukan upaya untuk mempercepat mengatasi COVID ini. Termasuk di dalamnya untuk bagaimana pemerintah juga diberi instruksi presiden itu memberi kesempatan para menteri, para kepala daerah untuk memberikan pengadaan barang dan jasa yang secara cepat mendukung upaya untuk percepatan penanganan COVID. Nah, ini menarik teman-teman, karena itu sebagai kasus yang menarik saya sengaja kasih saja di dalam materi ini supaya kita tidak sejarah ini jangan kita lupakan gitu ya. Jadi saya sengaja membuat saja lalu kita pakai istilah dalam perkuliahan kita terkait dengan materi refocusing anggaran dan realokasi anggaran. Tapi intinya adalah kita lagi sedang belajar bagaimana mempelajari kebijakan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan penyebaran COVID. Itu mungkin Mbak Heti latar belakang Mbak Heti. Terima kasih Om. Berarti untuk merefocusing anggaran ini pemerintah melalui instruksi presiden gitu ya Om. Yap. Nomor 4 tahun 2020, kemudian sebagai dasar untuk pemerintah pusat atau APBN melakukan refocusing anggaran. Dasar hukum kebijakannya Om, ada berapa banyak tuh Om? Ada banyak, tapi yang saya coba cerna itu ada 5 ya. Tapi intinya ini kan kemudian kenapa disebut pandemi global, atau ini dengan kata lain ini kan bencana ya. Bencana global sebenarnya bahasanya. Nah, kalau bencana global itu kemudian kita punya kaitan undang-undang kenapa presiden bisa membuat instruksi. Jadi teman-teman begini, kalau di pemerintahan itu kalau mengeluarkan uang itu tuh mesti ada dia punya dasar hukumnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Karena kalau tidak ada dasar hukumnya lalu itu biasanya akan jadi masalah di hadapan KPK. Karena mungkin ini mengeluarkan uang karena kekuasaan atau apa gitu ya.
Nah, jadi kalau di pemerintah itu cirinya teman-teman, kalau mereka mau keluarkan uang itu mesti dasar hukumnya. Karena itu dengan instruksi Presiden nomor 24 tadi, itu nomor 4 2020 itu dasar hukumnya jelas itu. Itu terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi kalau teman-teman lihat di materi saya, nanti Mbak Eti kirim ya. Kirim ya. Ada Undang-Undang nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian ada PP Peraturan Pemerintah 21 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ada peraturan pemerintah juga nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Nah, ini dasar hukumnya di situ. Lalu juga ada peraturan presiden nomor 17 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Nah, ini nampaknya yang peraturan presiden ini menjadi acuan penting untuk bagaimana instruksi itu dikeluarkan. Lalu yang terakhir tentang pengadaan, itu peraturan presiden nomor 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi tidak ada lagi namanya lelang-lelang, Mbak. Jadi sesegera mungkin alat kesehatan ataupun dibeli itu sudah tidak ada lagi pihak ketiga, harus lelang, harus membandingkan. Dalam kondisi darurat itu pemerintah bisa melakukan pengadaan barang dan jasa, ya sudah. Memang kalau mau dilihat dari sisi keuangan kadang-kadang ini juga sumber masalah ya. Jadi ini mau nilainya benar atau tidak dan apa ya, tetapi itu karena kita melakukan percepatan upaya untuk pencegahan COVID, ya maka ya harus diberi ruang yang cukup. Kalau tidak kan ini prosesnya cukup memakan waktu. Indonesia ini kan terkenal dengan birokrasinya. Kalau melakukan proyek itu, waduh, mesti tender, lalu nanti mesti, waduh, macam-macam gitu kan. Nah, oleh instruksi presiden tidak lagi. Jadi kita akan menggunakan peraturan presiden nomor 16 tentang pengadaan barang dan jasa dan pemerintah. Jadi sudah tidak ada lagi aturan-aturan tender dan sebagainya. Ada pihak ketiga, tapi pemerintah bisa melakukan segera pengadaan barang dan jasa. Oke? Ya. Oke, Om. Sebentar. Tadi dasar hukum. Kemudian kita tahu bersama dampak pandemi COVID-19 ini berdampak juga di perekonomian kita ya, Om. Ya. Ini silahkan disampaikan, Om. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi itu kayak apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, jadi pandemik ini membuat kita harus diam di rumah ya, membuat kita tidak bisa beraktivitas, membuat kita tidak berproduksi, membuat beberapa perusahaan harus menutup ya perusahaannya karena memang tidak bisa lagi berproduksi misalnya. Nah, kalau saya kasih contoh misalnya anak saya kan kerja di tambang itu, tambang batu bara gitu. Dengan COVID ini misalnya di Cina itu sudah tidak terima lagi batu bara. Padahal sumber utama mereka tuh ekspornya ke Cina. Dalam kondisi COVID ini antara negara sudah saling curiga. Apalagi Indonesia sudah diklaim negara yang perkembangannya minta ampun. Sampai Malaysia bilang orang Indonesia sudah tidak boleh lagi masuk Malaysia karena COVID-nya sudah berlebihan di Indonesia. Jadi dianggap zona merah di dunia ini Indonesia salah satunya. Nah itu kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita menurun sampai 3%. Nah, kalau kita bicara ini berarti kita bicara tentang indikator-indikator pembangunan ya. Jadi kalau saya misalnya pakai aja indikator yang disebut dengan PMI itu, jadi Purchasing Management Index. Jadi itu salah satu indikator yang menunjukkan apakah ekonomi kita mengalami kontraksi atau perlambatan. Nah, kalau kita lihat angka PMI misalnya di angka 2,7 itu di bawah 50. Itu kalau dia bawah 50 berarti dia menunjukkan kontraksi atau perlambatan ekonomi. Nah, oleh karena itu teman-teman ini ya 3% tuh turun sekali tuh pertumbuhan ekonominya. Nah, mengapa itu terjadi teman-teman? Karena memang ya perusahaan nggak jalan, transportasi nggak jalan juga gitu ya, semua terhenti. Nah, implikasinya juga selain PMI atau indeks itu juga penurunan permintaan. Jadi teman-teman kalau DKI itu memperlakukan kebijakan PSBB itu ya, apa itu PSBB itu Mbak? Pembatasan berskala besar, itu akan terjadi penurunan permintaan besar-besaran itu. Akibatnya secara ekonomi terjadi inflasi yang cukup besar. Walaupun masih enak ya, inflasi kita tidak terlalu besar karena berada di 0,84. Tapi kalau terus terjadi misalnya kalau Pak Anies melakukan tetap PSBB, itu inflasinya semakin besar. Nah itu teman-teman, jadi karena PSBB itu dampaknya terhadap inflasi, rendahnya penurunan permintaan atau permintaan semakin menurun.
Dan terakhir juga diimbangi menurunnya harga minyak, Mbak. Iya. Jadi penerimaan negara semakin menurun. Anda bisa bayangkan ini akibat dari pandemi COVID. Sehingga ya kita punya dana semakin terbatas. Karenanya selalu dikatakan oleh Jokowi, mari kita melakukan upaya untuk merefocusing dan realokasi anggaran. Sehingga yang terbatas kita atur supaya paling tidak, kita bisa mendesain kembali bagaimana anggaran kita. Oleh karena itu dengan refocusing anggaran yang diharapkan itu ada dua hal. Pertama adalah kita melihat postur APBN kita gimana. Mana yang kita bisa hapus. Jadi misalnya perjalanan dinas dan sebagainya itu dihapus saja kan, itu tidak penting. Lalu kita lihat lagi rincian yang kedua. Rincian kita kayak apa? Nah intinya adalah teman-teman bagaimana kita menstabilitaskan keuangan kita. Jadi bagaimana keuangan kita bisa stabil tetapi kita bisa menjawab masalah-masalah yang terkait dengan percepatan penanggulangan bencana. Nah tentu gaji-gaji tidak mungkin dipotong. Tetapi tunjangan kemarin kan pernah dipotong itu. Tunjangan hari raya atau apa tuh. Ditunda ya. Walaupun sudah keluar lagi tunjangan berikutnya. Nah teman-teman itu cara-cara kerja bagaimana melakukan apa yang disebut dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Sehingga itu alasan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Begitu Mbak Heti. Oke, terima kasih Om. Berarti menurunnya pendapatan negara, itu ya Om ya? Yup. Oke. Apa yang dilakukan terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran Om? Ini. Oke. Bagaimana Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Keuangan? Itu ya mereka ini duduk bersama membuat keputusan bagaimana melakukan refocusing dan relokasi anggaran ini. Jadi kedua menteri ini sepakat. Jadi Menteri Keuangan bilang ini saya sudah tidak mampu lagi. Kalau mau jalan normal seperti dulu misalnya ada transfer, kalau teman-teman kan sudah belajar itu yang APBD. Salah satunya adalah DAU dan DAK, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Sekarang sudah tidak ada dalam rangka ini. Itu semua sudah dihapus sekarang. Jadi semua dipindahkan untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan COVID. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat APBD yang postur atau rincian 2020 sudah tidak ada lagi DAU-DAK. Tapi bantuan pusat untuk masalah mempercepat penanganan COVID-19. Itu peraturan itu diatur Mbak di dalam keputusan dua menteri. Jadi Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan. Nah lalu kemudian diberikan arah. Kayak apa kebijakan daerah nantinya. Misalnya ada beberapa kebijakan daerah yang dilakukan. Nah, daerah harus melakukan penyesuaian pendapatan. Jadi harusnya daerah melakukan penyesuaian pendapatan, teman-teman. Nah, teman-teman sudah belajar kemarin bagaimana PAD. Nanti kita akan lihat kalau memang teman-teman mau lanjut menganalisis, kita lihat yang APBD 2020 seperti apa. Nah, ini kan belum dibahas hasilnya ya. Itu pertama. Lalu yang kedua harus menyesuaikan belanja daerah. Belanja-belanja yang gak penting itu seperti yang saya katakan tadi, jalan-jalan dan apa sudah dihapus. Ya, pembangunan yang tidak penting ya dihapus. Semua dialihkan ke penanganan COVID. Lalu ada dana-dana prioritas yang kemudian diberikan. Misalnya 3 aspek penting ya. Kesehatan, ekonomi. Dan apa tuh? Net seperti itu apa? Jaminan sosial ya. Nah, itu teman-teman yang penting. Intinya adalah pemerintah daerah bisa melakukan apapun dan harus melaporkan hasilnya seperti apa Mbak Heti. Nah, oleh karena itu ada beberapa strategi yang kemudian harus dilakukan sebagai pedoman penanganan COVID-19. Jadi strategi pencegahan misalnya terhadap COVID itu seperti apa. Lalu peningkatan sistem kekebalan. Lalu peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Lalu peningkatan ketahanan pangan dan yang terakhir itu memperkuat jaring pengaman sosial ya. Jadi safety net tadi. Itu penting teman-teman. Nah, ini nanti kita akan kupas satu-satu kalau tidak salah. Masing-masing ini supaya kita akan membahas bagaimana sih strategi pencegahan penyebaran penularan COVID, bagaimana peningkatan sistem kekebalan tubuhnya. Nah teman-teman akan lihat supaya nanti turunannya itu teman-teman lihat nanti kenapa pemerintah melakukan itu, teman-teman mudeng. Oh ini strateginya, oh pemerintah mengeluarkan ini strateginya ke sini, strateginya seperti itu. Atau yang kayak gini untuk memperkuat jaringan pengaman sosial nasional. Nah, itu postur dari apa yang dilakukan terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran. Nanti kita akan kupas satu-satu Mbak Heti. Berarti ada 5 pedoman penanganan COVID-19 ya Om? Ya ada 5 paling ya, 5 pedoman. Silakan Om, kalau mau disampaikan untuk yang pertama strategi pencegahan penyebaran penularan COVID. Itu seperti apa? Silakan Om. Yang jelas kalau kita bicara strategi pencegahan, maka kita sebenarnya
atau pemerintah dalam ini menyiapkan apa yang disebut dengan protokol. Jadi protokol kesehatan itu pemerintah harus mengeluarkan itu. Sehingga istilahnya keluar 3 itu ya. Pakai masker, jaga jarak, sama satunya apa Mbak? Cuci tangan pakai sabun. Itu adalah protokol yang dikeluarkan pemerintah dan itu merupakan standar yang berlaku. Sehingga apa yang harus dilakukan, kebijakan apa yang harus dilakukan, pemerintah akan mengeluarkan anggaran, akan mengucurkan anggaran untuk menyiapkan masker. Akan menyiapkan bagaimana cuci tangan yang baik. Jadi semua termasuk UKSW juga ramai-ramai membuat teknologinya misalnya. Karena pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat. Jadi Anda tidak heran semua komponen kehidupan kita tuh dilihat sisi masker, adakah tempat cuci tangan, lalu pasti dilihat jaga jarak. Setiap pertemuan pasti jarak diperhatikan. Social distancing. Ya, social distancing, kerennya seperti itu. Itu yang strategi pencegahan pertama. Yang kedua, terus ya? Iya, lanjut aja Om. Yang kedua ya sosialisasi. Selalu pemerintah dimanapun di televisi selalu ngomong. Sosialisasi terkait dengan pentingnya cuci tangan, pentingnya cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan lain-lain. Itu selalu disosialisasikan. Lalu yang ketiga memang pemerintah selalu melihat karakteristik virus. Jadi kalau kita lihat dulu ada beberapa yang disebut apa ya? Dulu tuh istilahnya kita tidak pernah yang namanya orang tanpa gejala, kah dulu apa? OTG. Kita dulu belum pernah ada istilah OTG ya. Tapi karena kita lihat identifikasi virus ini berkembang itu lalu ada disebut dengan OTG. Dulu kan masih bilang kalau orang batuk-batuk begini gejalanya kelihatan. Nah sekarang ada orang tanpa gejala. Nah itu hasil dari identifikasi terkait dengan karakteristik virus, Mbak. Lalu rapid test, PCR dan swab itu menjadi kewajiban pemerintah. Nah sekarang terkait juga dengan bagaimana pemerintah berpikir untuk menyiapkan apa antivirusnya ya. Itu yang dilakukan pemerintah. Lalu selalu mengidentifikasi, melakukan tracing terhadap orang OPD, PDP, OTG ini ya. Lalu pemerintah harus menyiapkan karantina, baik karantina wilayah, karantina rumah sakit, termasuk PSBB. Ini bagaimana strategi pencegahan, dan terakhir itu yang social dan physical distancing, Mbak. Itu dilihat secara menyeluruh. Nah itu yang pertama teman-teman. Jadi strategi pencegahannya strategi pencegahannya itu ada 1, 2, 3, ada 7 ya. Nah itu konsekuensinya pemerintah harus punya uang, harus punya dana untuk melakukan itu. Misalnya karantina wilayah. Nah ini kan misalnya contoh di DKI itu kan tidak semudah memberlakukan PSBB gitu ya. Kan kalau lakukan PSBB lalu pemerintah harus menyiapkan makanan karena masyarakat tidak punya aktivitas misalnya. Nah pertanyaannya pasti kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah itu berarti kan ngomong anggaran. Duitnya dari mana? Mungkin itu Mbak yang terkait dengan penanganan COVID. Pencegahan penyebaran penularan. Strategi pencegahannya ya Om. Ya. Oke, pedoman yang selanjutnya adalah peningkatan sistem kekebalan tubuh. Ini apa aja Om? Ini juga pengetahuan buat kita semua teman-teman bagaimana biar tidak kena COVID-19 itu ya. Jadi silakan. Ini lebih menghimbau Mbak. Jadi diminta kita melakukan olahraga secara teratur. Tentu sesuai kemampuan kita, jangan berlebihan. Yang penting ada olahraga. Lalu teman-teman berjemur itu menjadi bagian penting. Kita harus selalu berjemur setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Lalu konsumsi asupan bergizi. Nah sekarang kalau saya lihat ibu-ibu PKK makin semangat gitu ya. Kemudian mengembangkan bagaimana konsumsi asupan bergizi buat anak-anak balita kah? Dan sebagainya. Lalu pemerintah menyiapkan konsumsi vitamin tambahan Mbak. Jadi kalau teman-teman lihat nih sampai di tingkat RT RW itu pasti dapat vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E itu penting. Itu untuk dalam rangka peningkatan sistem kekebalan. Lalu yang diingatkan kita harus cukup beristirahat teman-teman, jangan stres. Nah itu yang pedoman yang dilakukan. Nah ini kan tentu pemerintah akan cukup mengeluarkan anggaran. Jadi sekarang misalnya di pemerintah daerah itu karena harus beristirahat cukup, jadi tidak full satu hari kita harus bekerja. Jadi pakai shift kah? Saya tidak tahu. Bagi-bagi. Ada yang WFO, ada yang WFH. Apa tuh singkatannya Mbak? Work from home dan work from office. Oh begitu Kak? Bagi-bagi. Jadi masuknya bergantian. Itu supaya cukup beristirahat dan mengurangi stres katanya. Karena kalau kumpul terus stres juga nih kondisi harus begini. Harus selalu bahagia Om. Harus selalu bahagia. Oke, pedoman yang selanjutnya Om. Peningkatan kapasitas dan sistem kesehatan. Apa yang dilakukan pemerintah di sini? Ya itu tuh mobilisasi tenaga medis Mbak. Jadi pemerintah
berusaha untuk membuka relawan sebanyak mungkin untuk tenaga medis. Karena dokter kita ternyata masih jauh di Indonesia dia yang diharapkan ya. Jadi ini teman-teman seperti di Satya-Wacana ini mau bikin kedokteran ya, contoh ya. Itu dihambat oleh dikti misalnya karena perizinan, itu dimarah betul sama Menteri Kesehatan gitu ya. Karena pada dasarnya kita masih kurang dokter. Ini pas COVID ini kasihan, ini dokter sampai kelelahan karena 1 berbanding 1000 ternyata dokter, 1000 apa 2000 ya. Ya bayangkan satu orang dokter melayani begitu. Nah kondisi COVID begini kan yang terjadi, dokternya kelelahan, lalu stresnya tinggi, lalu itu menjadi masalah. Akibatnya apa? Banyak yang juga meninggal ya. Jadi itu teman-teman, jadi jumlah perawat itu menjadi penting, termasuk juga tenaga administrasi, relawan-relawan kesehatan itu penting. Itu yang pertama Mbak. Jadi bagaimana kita meningkatkan kapasitas sistem kesehatan kita. Yang kedua, dalam rangka peningkatan itu adalah kita menyediakan sarana pendukung kesehatan. Jadi sekarang ambulan itu di mana-mana sudah ada ya, bukan hal baru. Dulu kalau kita lihat ambulan itu seakan-akan ada masalah, sekarang mah biasa gitu. Tua tweet itu biasa gitu ya. Jadi menambah jumlah ambulan itu cukup banyak. Memberi reward itu masuk nggak ya? Apa tuh? Memberi reward tunjangan kepada dokter dan perawat itu penghargaan terhadap mereka punya kerja Mbak. Itu nanti masuk di mekanisme apa istilahnya di penggajian itu, nanti itu termasuk tambahan apa ya. Tapi dia tidak masuk pada peningkatan kapasitas. Itu lebih kepada internalnya mereka ya. Jadi tetapi yang paling penting adalah ambulan, menambah pemakaman. Itu pemakaman kita sekarang ditambah ya. Termasuk di Salatiga. Menyediakan makam khusus penderita COVID. Bisa juga begitu Mbak. Pemerintah daerah sekarang banyak begitu. Gitu. Semarang di Burkota. Ditambah ya Mbak ya. Salatiga di Jalan Lingkar itu. Misalnya seperti itu. Lalu menambah laboratorium, termasuk UKSW, nimbung-nimbung untuk menambah laboratorium misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Lalu ada juga soal-soal sanitasi lingkungan Mbak, itu untuk peningkatan kapasitas. Lalu yang berikutnya juga peningkatan ruang perawat Mbak. Jadi masalah-masalah ruang isolasi sekarang tuh beberapa puskesmas sudah punya ruang isolasi. Ya itu penting. Lalu menambah rumah sakit juga ya. Sekarang sebenarnya kalau mau bangun rumah sakit gampang tuh izinnya tuh. Karena arahnya lebih kepada bagaimana pelayanan kesehatan atau meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Lalu teman-teman ada banyak juga yang dikembangkan untuk alat-alat komunikasi untuk mendeteksi dini COVID-19. Mbak tahu tuh yang mereka pakai HP kan, lalu mau tahu apakah itu sistemnya. Saya juga nggak pernah pakai tapi itu penting. Lalu juga untuk kapasitas sistem kesehatan, media informasi jadi penting. Nah, sistem informasi geografis mulai dipakai sekarang. Jadi JIS itu penting. Nah, kalau teman-teman belajar tentang kemarin pemetaan, kita kan pernah coba itu. Bagaimana General Information System itu atau JIS yang teman-teman pelajari itu dikaitkan dengan COVID. Itu kan untuk bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini penyebarannya kayak apa. Jadi kalau kita bikin peta itu gampang. Lalu yang terakhir itu tentang peningkatan alat kesehatan Mbak. Jadi APD bagaimana sentra produksinya di mana, pemerintah akan menopang. Lalu ventilator itu kalau pemerintah yang intervensi gitu kan. Karena itu adalah alat-alat yang penting untuk penanganan COVID-19. Mungkin itu Mbak tentang peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Oke, sudah ya Om. Kita masuk ke pedoman yang selanjutnya kah? Masih ada waktu? Cukup? Habis? Kita break dulu kah? Break dulu nggak apa-apa? Break dulu. Berarti harus break dulu atau? Enggak, lanjut aja. Lanjut dulu kan 6 menit. Oke, 6 menit ya. Sip, lanjut dulu. Teman-teman lanjut ya. Oke, kita ke pedoman penanganan COVID yang selanjutnya Om. Peningkatan ketahanan pangan dan produksi pangan. Ini dia. Ini kayak apa nih Om? Jadi pada banyak kasuistik di daerah-daerah bagaimana dia ketahanan pangan. Jawa Tengah, Joko Tonggo, Pak Ganjar tuh. Silakan Om. Ya banyak cerita tentang ketahanan pangan ya, tetapi paling tidak pemerintah itu sebenarnya menyiapkan cukup dana untuk bagaimana mendukung, mengawal produksi dan distribusi kebutuhan pokok. Itu yang penting. Jadi misalnya pemerintah menjamin kredit pertanian misalnya. Kredit petani, peternak dan lain silakan. Pemerintah menjamin stabilitas harga misalnya. Itu yang dilakukan. Kalau perlu pemerintah menjamin juga peningkatan produksi susu. Karena itu untuk menjamin kesehatan. Jadi ada cukup banyak yang disiapkan pemerintah
terkait dengan anggaran untuk ketahanan pangan dan produksi pangan, Mbak. Walaupun memang implementasinya tidak terlalu tercapai karena itu Pak Jokowi marah-marah banyak dana yang kemudian tidak terpakai. Lalu yang lain tentang ketahanan pangan dan produksi pangan juga terkait dengan kebutuhan medis, Mbak. Misalnya itu juga penting, ketahanan ini dimaksud tidak hanya pangan tapi juga soal-soal hand sanitizer kan? Hand sanitizer. Itu kan semua produk-produk ya, lalu hand glove, lalu disinfektan, itu penting. Mereka juga pikir adalah obat-obat yang memang tradisional ya, yang dari masyarakat misalnya seperti apa. Lalu pemerintah juga menyiapkan obat-obat yang memungkinkan, salah satunya kita tunggulah. Semoga Desember ini kita sudah punya dapat apa? Vaksinnya bisa jadilah, lalu kita selesai gitu, lalu teman-teman Januari bisa balik kuliah. Saya tidak tahu, tapi kayaknya berat juga ya, Mbak. Mungkin itu, Mbak, tambahan sebelum kita break dulu sementara. Kita break dulu aja deh. Break dulu deh ya. Teman-teman kita lanjut lagi. Lanjut lagi aja. Oke, teman-teman, kita lanjut ke penanganan COVID-19 yang pedoman penanganan COVID-19 yang terakhir ya Om. Itu soal memperkuat jaring pengaman sosial nasional atau safety net. Silakan Om. Kenapa? Jadi teman-teman, ini jaring pengaman sosial ini kan tidak hanya berbentuk bantuan-bantuan ya, tetapi juga ada kebijakan misalnya memberikan insentif perpajakan, ya. Lalu memberikan stimulus kredit buat usaha rakyat yang jadi apa ya? Stimulus itu jadi bagaimana memperpendek birokrasi agar mereka bisa dapat kredit, Mbak. Lalu memberikan insentif, jadi sekarang usaha-usaha mikro kecil itu dapat bantuan ya Mbak Iti. Berapa Mbak Iti itu? 2.400.000. 2.400.000 Kak untuk UMKM. Jadi yang penting dia punya usaha, lalu dia punya apa Mbak? Bukti bahwa dia punya usaha itu apa namanya? Izin usaha. Izin usaha, mereka boleh mengajukan pemerintah lalu dapat dana 2,4 ya Mbak ya. Lalu beberapa untuk tagihan listrik itu juga tidak lagi ini untuk yang UKM ya. 450 ini ya gratis Om. Ya. Lalu yang menarik dana desa untuk kegiatan padat karya ini Mbak. Ya. Jadi itu penting sebagai upaya untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Nah memang ada yang kemudian bantuan langsung Mbak. Yang kayak PKH itu program keluarga harapan, program sembako rumah, bantuan sosial khusus seperti kartu prakerja, BLT sudah nggak ada istilahnya Mbak. Tapi itu istilahnya kartu prakerja itu yang belum bekerja Kak? Kartu prakerja ini masyarakat usia produktif tapi dia belum bekerja, dia bisa mendaftar secara online Om. Jadi dapatnya 3,5 juta setiap bulan loh. Nah itu lumayan, itu yang terjadi teman-teman. Tapi bukan kalian mahasiswa tuh bukan tidak kerja ya. Tapi itu memang dia sudah lulus, dia tidak bekerja, lalu dia bisa mengajukan. Lalu ada JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Lalu bagi yang meninggal ini santunan kematian untuk korban COVID Mbak. Tapi ini kayaknya ribet, tapi ya ada dapat sekitar hampir 2 juta Kak, apa 2,5 juta saya tidak tahu tuh. Di Salatiga tuh sekitar itu kita dapat. Jadi keluarga yang karena COVID itu akan ada santunan kematian. Dulu kalau di Salatiga 800 kalau tidak salah, tapi sekarang lumayan 2 jutaan. Lihat teman-teman. Itu mungkin pedoman penanganan COVID yang terakhir Mbak, memperkuat jaring pengaman sosial nasional atau istilahnya safety net Kak? Iya. Oke teman-teman, pedoman penanganan COVID tadi sudah disampaikan Om Roy. Ada 7 atau 6 ya Om? 5. Oh ada 5. Bukan 6, 5 Mbak. Mbak itu ini tambah-tambahin. 1, 2, 3, 4, 5. Bener 5. 5 lah ini. Oke. Ada 5 pedoman untuk penanganan COVID. Tadi sudah disampaikan Om Roy. Sekarang kita mau bagaimana sih refocusing anggaran dan realokasi anggaran itu diterapkan Om? Nah ini kan kita sudah ngomong duit ini Mbak. Oke. Ini saya terpaksa pakai data APBN aja. Kemarin saya minta di Salatiga, ternyata nggak gampang dapat. Di Salatiga penuh rahasia gitu ya, jadi ya susah. Tapi secara nasional misalnya teman-teman, penanganan kesehatan itu apa ya, paling besar nilainya. Ada 42 gitu ya Mbak ya. Oh bukan kesehatan Mbak. Yang paling besar justru jaring pengaman sosial Mbak. Jumlahnya 44,80% dari total anggaran yang disiapkan itu.
Jadi itu cukup besar, kalau mau dihitung itu 25,34 triliun. Itu penanganan, Mbak. Lalu yang kedua itu baru kesehatan, Mbak. Itu 42,60%. 42,60% itu sekitar 24,10 triliun. Ya. Itu untuk itu yang Sri Mulyani pernah bingung antara untuk memilih kesehatan atau ekonomi gitu katanya. Tapi ini nampaknya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya lebih kepada jaring pengaman sosial, Mbak, pada akhirnya. Dampak ekonomi malah kecil, hanya 12,60%. Jadi hanya sekitar 7,13 triliun. Nah, ini teman-teman, jadi penerapan refocusing realokasi anggaran itu diterapkan pada 3 hal tadi. Kesehatan, dampak ekonomi, sama jaring pengaman sosial. Jadi itu semua kegiatan difokuskan pada 3 hal itu. Semua anggaran dialokasikan untuk ketiga hal itu. Makanya disebut dengan refocusing dan realokasi anggaran. Itu, Mbak, termasuk juga dana desa, Mbak. Dana desa sekarang dialihkan untuk penanganan 3 hal ini. Jadi teman-teman kalau mau lebih rinci, lebih detail itu bagus ke desa. Mereka gunakan tuh kayak apa, itu menarik, kajiannya bisa menarik. Kalau di APBN atau APBD itu penuh dengan rahasia itu, penuh dengan hidden state itu. Jadi ada negara yang tersembunyi di balik negara gitu kan. Kepentingannya menarik, kayak di Salatiga misalnya. Kita ngomong COVID tapi pembangunannya juga kencang gitu. Pertanyaannya apakah di Salatiga ini hari ini tambah 5 loh, Mbak. Iya, betul. Tapi sementara bangunan dibongkar kiri kanan lah. Ini kita tidak menangani COVID, malah kita menangani pembangunan itu. Apa ada masalah? Oke, itu, Mbak. Itu yang penerapan refocusing dan relokasi anggaran. Sekarang lanjut aja, Om. Refocusing belanja iya tuh. yang di bawah. Nah, itu yang teman-teman lihat. Jadi kita akan lihat kenaikan dari bantuan sosial besar sekali, Mbak. Kalau rencana dari APBN misalnya dulu hanya 2,94 triliun. Tapi karena ada COVID dia naik sampai 24. Jadi kenaikannya itu sampai berapa tuh? 22 triliun, Pak, untuk bantuan sosial. Jadi pertambahannya 21,81 triliun, Mbak. Jadi kenaikannya 842%. Jadi bisa bayangkan itu yang terjadi, besarnya bagaimana. Nah, juga kita akan lihat bagaimana penerapannya di daerah, teman-teman. Ini data menarik, di materinya lengkap saya kasih, Mbak, untuk seluruh Indonesia. Tapi misalnya begini, bansos yang terbesar itu justru DKI yang memberikan bantuan sosial cukup besar. Itu dari sisi provinsi ya. Lalu disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Aceh. Ini 5 provinsi yang memberikan alokasi anggaran untuk bansosnya besar. Kalau kabupaten kota itu justru Kota Makassar, Kabupaten Jember, lalu Bogor, Bengkalis, sama Tangerang. Ini adalah 5 yang memberikan alokasi yang cukup besar untuk penerapan bansos. Nah, yang paling kecil ini adalah Jambi misalnya, ya, Provinsi Jambi. Sulawesi Barat itu kecil ternyata, Mbak. Maluku Utara juga kecil, NTB kecil, Bengkulu kecil. Kalau yang kabupaten kota tuh justru Tuas, Nias, Tanjung Jambung Timur, Bandung Barat, Sorong nih yang paling terkecil mengalokasikan dana untuk bansos. Nah, itu yang penting, Mbak Heti. Jadi teman-teman bisa lihat rinciannya, bagaimana proses itu. Nah, harapannya teman-teman silakan belajar, karena ini satu kebijakan yang menarik untuk kita kaji. Kalau enggak teman-teman nanti dilihat nih, mungkin saya tidak tahu ke depan setelah Anda nanti mengganti posisi kita, nanti menggantikan kita sudah pensiun, lalu Anda akan menghadapi hal ini, satu pengalaman yang penting. Mungkin itu penjelaskan seluruhan, Mbak. Materi lengkap saya sudah bikin, nanti kami juga akan kirim dia punya PowerPoint, lalu teman-teman belajar aja. Mungkin begitu kan? Oke teman-teman, siang hari ini kita sudah belajar soal refocusing anggaran. Teman-teman nanti bisa membaca bahan bacaan yang sudah di-share di grup. PowerPoint hari ini pun juga akan kita share di grup. Dan tentunya di PowerPoint terakhir tetap ada tugas ya, Om. Dan baca dan tugasnya dikerjakan, dan itu tetap memang harus dibuat. Harus punya tugas jadi. Karena konsekuensi katanya lewat YouTube ya harus ada tugas setiap pertemuan. Minggunya, setiap pertemuan. Nggak mau tahu, kan 5% tuh. Tugasnya nggak ribet, saya rasa gampang aja. Ini dibaca aja, Mbak. Oke, jadi silakan, Om. Kita belajar dari kebijakan tersebut, apa yang teman-teman dapatkan. Nah, silakan Anda menghayati materi itu, lalu Anda menuliskan hal-hal yang Anda dapatkan. Itu pertama. Lalu kedua, mungkin Anda kan ada beberapa contoh tadi, kabupaten, kota, atau provinsi. Silakan Anda mengambil satu contoh, lalu Anda lihat bagaimana penerapannya.
Nah, bisa saja Anda, saya kira banyak data saya sudah tahu, pasti ada data di internet. Jadi bagaimana satu daerah menerapkan misalnya, mungkin hanya satu sisi aspek kesehatan saja bagaimana mereka melakukan kebijakannya. Atau di satu wilayah, aspek jaminan sosial yang mereka mainkan kayak apa. Silakan Anda belajar tentang itu untuk mengetahui supaya Anda bisa bikin apa masukan Anda apabila Anda diminta sebagai orang yang mengambil kebijakan itu. Hanya 3 hal saja kok. Jadi silakan Anda bermain-main data, silakan Anda mencari di internet. Saya pikir pasti bisa jawab. Oke, begitu teman. Berakhir sudah kuliah kita siang hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, kita akhiri. Amin. Good.